Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021-020254 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang menerangkan tasawuf dan penjelasannya. Yang A, ayat-ayat yang menerangkan tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu istilah dan bagian dari perkembangan ajaran Islam dari para sufi. Sementara dalam rukun Islam ataupun rukun imam, mengenai tasawuf ini memang tak bisa dijelaskan secara eksplisit. Namun tasawuf sendiri dianggap berasal dari beberapa pengaruh ajaran agama dan filsafat lainnya yang akhirnya diadopsi ke dalam konsep Islam. Lalu, bagaimana bunyi dari dalil tasawuf itu sendiri? Meski demikian, Muhammad Amin Al-Qurdi memberikan pengertian bahwa tasawuf adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan jika serta membersihkan keburukan-keburukan tersebut dengan sifat terpuji. Dalil tasawuf yang pertama terkandung dalam surat Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi, Qad aflaha man tazakkaros marabbihi fasolla, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Perilaku manusia, entah yang baik atau buruk, tergantung pada hati yang ia pelihara. Sejatinya, hati yang bersih akan membawa manusia pada kedamaian dan ketenteraman yang sejati dan menyejukkan hati sesama ataupun lingkungannya. Sedangkan hati yang kerap dengki dan iri akan menjadi hati yang kotor sehingga membawa pada kehancuran, kekacauan, dan keresahan. Hal tersebut akan berdampak pada kehancuran manusia dan lingkungan. Sementara hati yang bening akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Sang Ilahi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tadma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati ini menjadi tentram. Selain itu, dalam surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, Qalam taqtuluhum walakinnallah haram waliyun liyal mu'minina minhu bala'an hasanah innallaha sami'un alim, yang artinya, maka yang sebenarnya yang bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah yang berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain itu, tasawuf dipahami sebagai manusia yang dekat dengan Tuhannya dan merupakan ajaran dasar lewat firman Allah yang sebagai berikut artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Yang B. Penjelasan ayat-ayat tasawuf. Pada hakikatnya, seorang ahli tasawuf Islami itu akan tunduk pada agamanya, melaksanakan ibadah-ibadah yang perintahkannya. Iman itu diyakini dalam hati, menghadap selalu kepada Allah, memberikan selalu sifat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Imam Sahal Tusturi, seorang ahli tasawuf, telah mengemukakan tentang prinsip tasawuf yang ada 6 macam. Yang pertama, berpedoman kepada kitab Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Yang keempat, tidak menyakiti manusia termasuk binatang. Yang kelima, menjauhi diri dari dosa. Yang keenam, melaksanakan ketetapan hukum, yaitu segala peraturan agama Islam. Kaum sufi untuk senantiasa taqarrub atau dekat kepada Allah. Hal ini sebetulnya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia dekat sekali dengan Tuhan. Di antaranya yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kaitannya dengan ayat di atas, Tuhan mengatakan bahwa Ia dekat pada manusia dan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Oleh kaum sufi, doa di sini datang berseru, yaitu Tuhan mengabulkan seruan orang yang ingin dekat padanya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah faedah dari mempelajari tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada kemakrifatan Allah Subhanahu wa taala sebagai makrifat yang sempurna untuk menyelamatkan akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah membaca, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.